Daily vlog Pita seharian di rumah pohon tepi sungai. Dapat ikan yang ini guys. Assalamualaikum guys. Jadi ini vlog panjang pertama aku di YouTube. Di vlog pertamaku ini aku mau ceritain latar belakangku, cerita awal aku ngonten, dan menjawab pertanyaan paling banyak dari kalian di konten-kontenku guys. Oke, kita mulai ya. Kenalin guys, nama aku Pita Hirlianda, biasa dipanggil Pita atau Pit atau Tut atau Pitut. Aku tinggal di sebuah desa yang ada di Bengkulu guys. Aku terinspirasi untuk ngonten itu dari Kak Intan Lembata. Mungkin dari sebagian kalian udah tahu Kak Intan Lembata, dan buat yang belum tahu boleh cari aja di TikTok ya. Awal-awal aku jadi konten kreator kayak gini nih ceritanya. Bermulai dari aku yang lulus SMA dan memutuskan belum kuliah karena ada sesuatu lah yang gak bisa aku jelasin ke kalian di sini. Terus aku jadi pengangguran kan. Nah saat itu desaku tuh dilanda kemarau panjang guys, sampai 4 bulanan. Karena aku gabut, jadi aku iseng-iseng lah bikin vlog mandi di sungai, dan ternyata banyak yang suka. Yang gak suka juga ada sih, tapi aku gak peduli. Karena kontenku rame, akhirnya aku ketagihan tuh bikin vlog terus keterusan deh sampai sekarang. Sebenarnya cerita aku ngonten tuh gak semulus itu sih guys. Banyak banget cobaannya. Dimulai dengan aku yang dihujat habis-habisan sama netizen dan lain-lain. Di balik itu semua gak sedikit juga guys yang selalu ngedukung aku untuk terus ngonten, terutama keluargaku. Itu yang bikin aku bangkit dan semangat untuk terus ngonten. Dulu sebenarnya aku pernah mikir untuk berhenti ngonten gitu guys, tapi aku pikir-pikir lagi kan, misalnya nanti aku berhenti ngonten yang gak suka sama aku tambah seneng dong. Akhirnya aku gak jadi berhenti ngonten dan terus ngonten sampai sekarang supaya yang gak suka tambah panas. Pokoknya mau ngucapin banyak terima kasih sama kalian yang udah ngedukung aku terus untuk ngonten sampai sekarang. Oke, segitu aja sedikit cerita perjalanan aku ngonten, dan kita lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan paling banyak yang ada di konten aku. Yang pertama, Kak, kok hidung sama bibir kakak kayak gitu ya? Oke, aku jawab ya. Jadi aku tuh terlahir bibir sumbing guys. Mungkin dari sebagian kalian ada yang udah tahu, dan yang belum tahu boleh cek aja di Google ya. Nah ini untuk fotoku pas masih kecil, bibirnya terbelah gitu kan. Terus saat umurku 3 tahun aku melakukan operasi bibir sumbing, dan alhasil jadinya kayak gini guys. Kayak gitu, udah gak penasaran lagi ya. Pertanyaan kedua, Kak, pas sekolah pernah dibully nggak? Jawabannya pernah, bahkan sering. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kak, umurnya berapa sih? Kok mukanya kayak anak SD ya? Jadi aku umurnya 18 tahun guys, dan bentar lagi 19 tahun. Pertanyaan keempat, Kak, kelas berapa? Aku udah lulus sekolah ya guys, lulus SMA tahun 2023. Dan pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, Kak, asalnya dari mana? Asalku dari Bengkulu guys. Oke, udah terjawab ya guys pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan sekarang kita lanjut ke vlognya. Nah, jadi yang lagi bapakku bikin ini itu tuh parutan kelapa guys, buat marut kelapa. Ini untuk hasil akhirnya guys. Bagus kan? Alat untuk masaknya udah jadi nih. Saatnya kita cari apa yang akan kita masak nanti. Jadi ini aku sama bapakku dan bocil-bocil mau menjenguk bubu yang bapakku pasang beberapa hari yang lalu. Dan pas dicek ikannya udah ada yang busuk guys, karena kita terlambat menjenguk bubunya. Tapi nggak apa-apa, masih ada ikan dan kepiting yang bisa kita masak. Kepitingnya lari. Ada kepiting, ada ikan juga. Dapat ikan yang ini guys. Ikan sama kepitingnya langsung aja kita masukin ke wadah yang kita bikin dari labu liar kemarin. Lanjut kita kembali ke rumah pohon buat naruh ikannya. Sekalian mau ambil kayu sama toples karena kita mau metik buah pelam. Kalian tahu buah pelam gak guys? Kalau belum tahu tunggu aja ya, nanti aku tunjukin. Oh iya, kayu yang kita bawa dari rumah pohon tadi itu gunanya buat ngelemparin buah pelamnya guys, supaya buahnya jatuh. Karena kita nggak bisa manjat batang pelamnya. Nah ini nih buah pelamnya guys, kelihatan nggak? Jadi buah pelam ini tuh agak mirip-mirip gitu sama mangga, tapi ukurannya lebih kecil. Nah kayak gini nih guys, ngelemparin buahnya pakai kayu. Jadi aku sama bocil-bocil tadi tuh bagi tugas. Kita yang di atas tugasnya buat ngelemparin buah pelamnya, dan yang di bawah itu tugasnya buat ngambilin buah pelam yang udah jatuh. Karena ini jatuhnya langsung ke sungai guys, jadi harus gercep gitu ngambilnya. Nah ini nih buah pelam yang kita dapet guys. Tuh dapetnya segini guys. Wow. Aduh, buah pelamnya langsung aja kita masukin ke toples buat dibawa pulang ke rumah pohon. Toples penuh dong guys.
Buah pelamnya tadi rencana mau aku bagi rata ke mereka guys. Tapi kata mereka mau ambil masing-masing satu aja. Dan ini mereka mau lanjut pulang ke desa. Karena ini udah makin sore juga kan. Takutnya nanti mereka dicariin orang tuanya. Pas aku cobain buah pelamnya, ternyata ini asem banget guys. Ini cocoknya buat dijadiin rujak sih. Oke lanjut, karena tadi aku udah terlanjur basah, jadi aku mau sekalian mandi sore aja di sungai. Aku mandinya nggak sendiri, tapi juga ditemenin sama adekku guys. Ini aku mau coba mengapung di air sungai pakai jarigen. Pokoknya main kayak gini tuh seru banget deh guys. Seru banget. Kita udah selesai mandi guys. Nah kita udah selesai mandinya, lanjut kembali lagi ke rumah pohon. Ini aku bawa air 1 jerigen buat nanti cuci kaki. Dan singkat cerita, sekarang udah malam. Nah ini bapak buka kelapa karena mau masak buat lauk malam ini. Nah ini untuk marut kelapanya pakai parutan kelapa yang bapak bikin tadi ya guys. Lanjut bapak bersihkan ikan sama kepiting hasil dari jenguk bubu tadi. Terus bagian masaknya itu mamaku, bagian aku apa? Bagian aku itu ngevideoin ya guys. Lanjut lauknya udah mateng, kita makan bareng deh. Selesai makan, kita mau berburu ikan sama kepiting di sungai. Untuk ketam atau kepiting langsung aja aku tangkep pakai tangan kayak gini guys. Terus aku masukin ke wadah yang udah kita siapin tadi. Adik gancang deh. Walaupun dicapit sama kepiting yang ukurannya kecil, tetap aja sakit ya guys. Nah saatnya kita berburu ikan yang sedang tidur. Cara tangkap ikannya berbeda sama kepiting ya guys. Kalau kepiting langsung aja kan aku tangkap pakai tangan. Tapi kalau ikan harus kita pukul dulu pakai pisau sampai dia tuh metong guys. Kalau ikannya udah metong baru dia bisa kita ambil. Tuh mak. Namanya tuh. Sini pacarin. Nih. Mungkin pak. Ini nah pak, ini. Mana? Ini nah, ini. Mati. Ada. Ini ketemu. Ayo ma. Banyak. Semua dia bukan ada. Nah ini untuk ketam dan ikan yang kita dapat malam ini. Lanjut kita pulang ke rumah pohon untuk istirahat. Ikan sama ketam yang kita dapat tadi kita simpan dulu guys. Berhubung ini udah larut malam, kita mau istirahat dulu ya guys. Makasih udah nonton vlog aku. Ditunggu vlog aku selanjutnya. Dadah.